Kita ke sorotan lain, Saudara. Satpol PP DKI Jakarta melanjutkan pembongkaran ruko yang menyerobot bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara. Satpol PP mengimbau pemilik ruko untuk membongkar bangunan secara mandiri, namun tak menutup kemungkinan akan turun tangan kembali jika tidak ada progres oleh pemilik toko. Maksud kami pemilik ruko. Hingga hari ini, Saudara, sebanyak 12 ruko sudah dibongkar. Sementara 16 ruko lainnya yang akan diselesaikan secepatnya pada hari ini hingga esok hari. Pembongkaran tidak hanya dilakukan bagian area bawah ruko yang menutupi saluran air, tetapi atap ruko yang dinilai tidak sesuai dengan izin dan aturan yang berlaku. Lebih lengkap soal eksekusi ruko yang serobot bahu jalan dan juga saluran air, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan di Pluit, Jakarta Utara. Asri, sudah sejauh mana proses eksekusi hingga siang hari ini? Ya, Glenis, untuk hari ini Satpol PP sudah melakukan pengecekan ke lokasi, kemudian juga melakukan pendataan, serta imbauan kepada para pemilik ruko untuk kemudian melakukan penertiban ataupun juga menyesuaikan bangunannya sebagaimana semestinya. Karena kita ketahui sebelumnya juga di hari kemarin, hari Rabu, Satpol PP telah melakukan pembongkaran ke 22 ruko yang berada di Jalan Niaga, Kecamatan Penjaringan ini untuk ditertibkan begitu karena bangunannya ini menyalahi aturan. Nah, mengapa kemudian adanya imbauan dari Pemkot Jakarta Utara dan juga adanya pembongkaran terkait dengan ruko dari atau yang berada di Jalan Niaga ini? Karena memang bangunannya ini menyalahi aturan, tidak sesuai dengan izin. Salah satunya adalah di bagian bawah atau di bagian lantai yang mana bangunannya ini menutupi saluran air dan juga memakan bahu jalan serta memakan lahan yang biasanya dan bisa digunakan untuk lahan parkir begitu. Selain dari bagian bawah, tapi juga ada bagian atap yang memang dinilai tidak sesuai, menyalahi aturan dan tidak ada izinnya. Ini yang nantinya juga akan dilakukan penertiban begitu. Jadi untuk hari ini dari Satpol PP sendiri sudah mengatakan bahwa tidak akan ada pembongkaran dari pihak Satpol PP, hanya imbauan saja kepada para pemilik ruko untuk melakukan penertiban ataupun juga penyesuaian bangunannya untuk kemudian dibongkar begitu dan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tadi kalau yang disampaikan oleh Korlap Satpol PP Ahmad Yani bahwa nantinya tenggat waktunya ini tidak dipatok tanggalnya berapa, namun diimbau kepada para pemilik ruko untuk melakukan pembongkaran secepat-cepatnya. Karena apabila tidak dilakukan pembongkaran segera begitu, nanti Satpol PP juga kemungkinan akan melakukan pembongkaran seperti hari sebelumnya. Nah, kalau di total kan ada 42 ruko, maksud kami yang melakukan ataupun juga menyalahi aturan, sudah ada 22 ruko yang dibongkar dan beberapa juga ini sudah melakukan pembongkaran mandiri termasuk hari ini. Dan di belakang saya, bahkan di samping saya juga ini pemilik ruko sudah melakukan pembongkaran secara mandiri untuk kemudian menyesuaikan bangunannya sebagaimana mestinya. Nah, mengapa ini perlu dibongkar ataupun juga ditertibkan oleh Pemkot DKI, Pemkot Jakarta Utara maksud kami, ini karena untuk mengembalikan fungsi lahan, fungsi jalan sebagaimana mestinya. Karena dengan adanya penyerobotan lahan ini, akses jalan ataupun juga lebar jalan menjadi berkurang dan sering terjadi penumpukan serta kantong parkir juga menurun. Sehingga kita pantau saja, Glenis dan Saudara, bagaimana kemudian keberlanjutan dari penertiban ruko-ruko yang menyalahi aturan ataupun juga yang melakukan penyerobotan jalan, baik itu di hari ini bahkan juga hari selanjutnya, apakah memang sudah tertib, sudah melakukan penertiban, sudah melakukan penyesuaian bangunan secara mandiri, ataupun juga nanti apakah akan ada tindak lanjut dari Satpol PP. Glenis. Ya, Asri, jika kemarin ada penolakan dari warga, bagaimana dengan hari ini? Ya, kalau yang disampaikan oleh Korlap Satpol PP bahwa hari ini imbauan ke masing-masing ruko, tidak ada penolakan ataupun juga tidak ada protes dari para pemilik ruko, semuanya bisa berkontribusi dan juga bisa bekerja sama dengan baik dengan Satpol PP begitu. Sudah ada persetujuan juga dan bahkan kalau misalkan saya hitung ini ada lebih dari 5 ruko yang melakukan pembongkaran ataupun juga penyesuaian bangunan secara mandiri. Sudah dikerjakan mulai hari ini dan memang rencananya akan dibereskan hari ini ataupun juga besok. Untuk jarak ataupun juga besaran lahan yang
tidak sesuai. Ini kalau kita lihat berdasarkan pantauan kami di lapangan ini sekitar ada yang 2 meter, ada yang 3 meter, bahkan ada yang sampai 5 meter. Nah, jadi pembongkarannya ini jaraknya sekitar 2 sampai dengan 5 meter begitu. Nah, ini yang akan terus dilakukan dan akan ditertibkan. Dari hari ini juga sudah bisa bekerja sama dengan baik. Para pemilik ruko tidak ada penolakan, tidak ada konflik juga di sini. Dan harapannya tentu bisa berjalan dengan lancar dan fungsi jalan juga bisa dioperasikan secara normal kembali. Gladys. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan langsung dari Pluit, Jakarta Utara.